Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Spider-Punk, yaitu Hobie Brown dari Universe 138. Hobie tidak senang dengan keadaan di sekitarnya yang menurutnya sudah rusak akibat perusahaan besar, konsumerisme yang berlebihan, dan pemerintahan yang korup. Dia merasa bahwa dunia sudah dikendalikan oleh para kapitalis rakus dari korporasi yang tamak. Dia menjunjung tinggi nilai kebebasan, sehingga tidak mau mengakui penguasa ataupun dewa. Hobie mengekspresikan prinsipnya ini dengan budaya punk, termasuk musik punk rock, sedangkan musisi idolanya adalah Gwen Stacy. Suatu hari ketika sedang tinggal tanpa izin di bangunan kosong, Hobie digigit oleh seekor laba-laba yang mengandung radiasi akibat limbah yang dibuang secara ilegal. Sejak itu, Hobie memiliki kekuatan spider. Dia pun memakai kostum dan berjuang sebagai superhero yang melindungi orang-orang. Dia mendapat sebutan Anarchic Spider-Man serta Spider-Punk. Hobie sendiri tidak suka dipanggil Spider-Punk dan lebih memilih nama Spider-Man. Hobie tidak selalu beraksi sendirian. Beberapa hero lain yang pernah bekerja sama dengannya adalah Robbie Banner, yang berubah menjadi Punk Hulk dengan cara mendengarkan suatu rekaman, Karl Morgenthau alias Kapten Anarki yang menggunakan Super Insurgent Serum, serta MC Strange. Mereka bahu-membahu mengalahkan beragam musuh, termasuk Hydra, Annihilation Wave, UFOs, serta Universal Church of Truth. Dalam Spider-Verse volume 1 isu 2 diceritakan bahwa Amerika Serikat sudah dikuasai oleh perusahaan Norman Osborn. Bahkan Norman sendiri menjabat sebagai presiden. Hobie merasa bahwa pemerintahan Norman menindas rakyatnya, maka dia bersama banyak orang punk lainnya memutuskan untuk melawan pihak Norman. Rombongan Hobie yang disebut Spider Army bersiap menghadapi kedatangan Norman, yang disokong oleh banyak sekali polisi yang disebut Thunderbolts Department. Hobie sendiri berdiri di atas truk sambil membawa gitar. Saat itu pasukan Norman dilengkapi pula dengan teknologi Venom, jadi mereka semua menyatu dengan simbiot lalu berlari untuk menerjang gerombolan Hobie. Untungnya kaum punk sudah punya persiapan. Mereka memperlihatkan isi truk tadi. Ternyata di dalam truk itu ada banyak sekali pengeras suara. Hobie kemudian memainkan musik punk rock yang nyaring. Akibatnya segala simbiot itu terlepas dan gerak maju para polisi menjadi terganggu. Kaum punk memanfaatkan peluang ini untuk menghajar para polisi. Norman Osborn rupanya tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan sebuah pistol dan hendak menembak Hobie. Maka Hobie pun bertindak cepat. Dia menghantam kepala Norman menggunakan gitarnya sampai Norman mampus. Setelah itu, Hobie melepaskan topengnya dan merasa yakin bahwa dia dan kawan-kawan seperjuangannya telah membebaskan Amerika. Kejadian ini disaksikan oleh Superior Spider-Man alias Otto Octavius, yang sedang mengumpulkan para Spider untuk menghadapi Inheritor dalam event Spider-Verse. Setelah direkrut oleh Otto, Hobie pun ikut berjuang bersama pasukan Spider hingga Inheritor berhasil dikalahkan. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang cerita Spider-Verse? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Dalam Web Warriors isu 7, Hobie Brown sedang tampil bersama bandnya yang bernama Spider Slayers dalam suatu konser melalui jaringan Medianet yang bersifat gratis. Akan tetapi, acara ini mendadak dihentikan oleh Adrian Toomes yang merupakan pemilik perusahaan rekaman Tombstone Records. Toomes memberitahu bahwa Medianet kini tak lagi gratis karena sudah dimiliki oleh perusahaannya. Ditambah lagi, Toomes juga mendapat hak kepemilikan atas segala peralatan musik di tempat konser itu. Hobie dan kaum punk tentu tidak terima dengan hal ini. Toomes saat itu disertai pula oleh banyak polisi. Akibatnya, bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Di tengah baku hantam ini, Hobie berniat untuk memukul Toomes menggunakan gitarnya seperti yang dia lakukan terhadap Norman Osborn. Tapi rupanya itu tidak terlaksana sebab terjadi sesuatu yang tidak terduga, yaitu muncul serbuan makhluk dari universe lain. Rupanya perbatasan antara berbagai universe menjadi terbuka karena ada gangguan pada The Great Web. Dengan demikian, Hobie bersama para Spider lain harus berjuang lagi untuk mengatasi persoalan ini. Meskipun tidak mudah, mereka sukses membuat keadaan kembali normal. Hobie ikut berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini. Dia memainkan gitar sedangkan Spider-Gwen bermain drum. Dengan diperkuat energi dari banyak elektro serta teknologi Spider-Man dari Universe 50810, permainan musik mereka berdua berhasil memulihkan The Great Web. Cerita Hobie Brown berlanjut dalam Age of Spider-Geddon isu 1. Suatu hari Hobie didatangi oleh Kang the Conglomerator yang berasal dari masa depan. Kang memberitahu bahwa perusahaannya yaitu Kang Co. Incorporated telah memiliki lisensi Spider-Punk. Rupanya di masa depan Hobie menjadi sosok yang sangat terkenal, sehingga Kang mendapat banyak keuntungan dari penjualan berbagai produk yang menampilkan Spider-Punk.
termasuk boneka, pakaian, komik, dan film. Di antara semua produk ini, Kang mengatakan bahwa profit dari komik tidaklah besar, sedangkan uang yang dihasilkan dari film sangatlah banyak. Kini Kang melintasi waktu untuk menculik hobi ke masa depan. Kalau memiliki Spider-Punk yang asli, Kang berharap bisa mendapat untung yang jauh lebih berlimpah lagi. Tentu saja hobi menolak dibawa pergi, jadi Kang harus mengerahkan pasukan, yaitu banyak sekali robot Spider-Punk mini untuk melumpuhkannya. Rupanya hobi merasa kewalahan menghadapi para robot ini, maka dia terpaksa kabur dan mencari bantuan. Dia kemudian mendatangi Kapten Anarchy yang sedang menghadapi Annihilation Wave. Kepada Kapten Anarchy, hobi meminta suatu rekaman. Kapten Anarchy pun memberikan rekaman tersebut, lalu berjuang menahan Kang supaya hobi bisa punya peluang untuk pergi. Sementara itu, pasukan robot Spider-Punk mengalami bentrokan dengan Annihilation Wave. Hobi sendiri terus berayun mendatangi Robbie Banner. Sayangnya, Robbie tak bersedia membantu sebab sudah tak mau terlibat lagi dengan pertarungan. Karena itu, Hobi memutuskan untuk seorang diri menghadapi Kang yang sudah menyusulnya. Untungnya saat itu Robbie berubah pikiran. Dia mendengarkan rekaman itu dan dengan cepat berubah menjadi Punk Hulk yang langsung saja menghajar Kang. Dengan demikian, Kang pun takluk dan bersiap untuk pergi ke masa asalnya. Sebelum pergi, Kang memberitahu alasan kenapa Spider-Punk bisa menjadi sangat populer, yaitu karena Hobi mati muda. Info ini tentu bukanlah sesuatu yang enak didengar oleh Hobi. Ketika sedang memikirkan kata-kata Kang tadi, tiba-tiba Hobi didatangi oleh Mayday Parker yang menyampaikan bahwa para Inheritor akan kembali menjadi ancaman. Meskipun baru saja mendapat kabar kurang baik tentang sisa hidupnya, Hobi bersedia mengikuti Mayday untuk berjuang lagi bersama para Spider lain dalam event Spider-Geddon. Pada akhirnya, seperti sebelumnya, pasukan Spider sukses mengalahkan Inheritor, sedangkan Hobi juga tetap selamat. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang cerita Spider-Geddon? Kami sudah pernah membuat videonya. Itulah pembahasan tentang Spider-Punk. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.